Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Desi Elvina, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa A921240357 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi akuntansi dan keuangan lembaga. Hari ini saya melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMK PGRI 15 Jakarta di kelas 12 AKL dengan materi penyusutan aset tetap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Coba dicek dulu laci-lacinya atau lantai-lantai bawahnya ada sampah atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita memulainya dengan doa ya, agar urusan kita dalam pembelajaran hari ini lancar semuanya. Ya, ketua kelas ya, dipimpin doa. Sebelum mulai belajar, anggap baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baiklah, Ibu akan coba absen. Kehadiran kalian hari ini. Ini kelas 12 AKL ya. Abdul Ghani Rauf. Oke. Ahmad Rifai Destianto. Almeta Rizky Hadi. Baik. Berarti hadir semua hari ini ya. Seperti biasa, untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kita ya pada negeri ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dipandu ibuku. Silakan duduk. Terima kasih ya. Gimana, masih semangat? Untuk semakin semangat, menambah semangat kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Luar biasa. Terima kasih. Sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini, kita rileks dulu. Rileks, kalian duduk yang tegap. Nah, duduk yang tegap. Kalian tarik nafas sampai hitungan keempat, tahan sampai hitungan ke-7, dan hembuskan hingga hitungan ke-8. Yuk kita mulai. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan lewat mulut. Udah? Gimana rasanya? Tenang ya kan, lebih rileks ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa lihat materi kemarin kan tentang harga perolehan. Hari ini kita tentang penyusutan aset tetap ya.
Jadi tujuan pembelajaran hari ini melalui pengamatan yang ada di lingkungan sekolah, peserta didik mampu mengidentifikasi aset tetap apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik mampu melakukan proyek penghitungan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dengan benar dan bertanggung jawab terhadap hasil yang sudah didapat. Dan melalui penghitungan, peserta didik mampu menganalisis nilai penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus tiap tahunnya. Melalui penghitungan secara berkelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi penghitungan aset tetap secara tepat dan percaya diri dengan mempresentasikannya di depan kelas. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya Bu. Minggu Ya, lalu Pak Ik. kita mempelajari tentang aset tetap dan karakteristik aset tetap. Ya benar, minggu lalu kita mempelajari tentang aset tetap dan bagaimana karakteristik aset tetap itu sendiri ya. Kalian bisa membaca literasi ini sedikit, ada 3 slide, kalian pahamin, agar kita bisa menganalisis metode aset tetap apa yang kita gunakan untuk menghitung penyusutan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Pindah ke slide berikutnya. Nah, ini metode penyusutan aset tetap. Ada kartu penyusutannya, ada cara menghitung penyusutannya. Untuk menghitung penyusutan ya kalian pahamin harus ada harga perolehan, nilai sisa sama taksiran umur manfaat. Sudah paham apa yang dibaca? Nah, nanti untuk memudahkan kalian dalam menghitung aset tetap, Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok yang satu kelompok terdiri dari 5 orang. Tapi sebelum itu, Ibu akan lihatkan kalian video yang bisa kalian amati dalam video ini bagaimana tata cara penghitungan aset tetap dengan metode garis lurus. Penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk sendiri yaitu penyusutan adalah mata yang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Cara lain garis lurus yaitu tarif penyusutan sama dengan Setelah kalian mengamati dan melihat, menyaksikan video tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari video itu? Ada yang tahu kesimpulan yang bisa diambil dari video? Raise your hand. Kesimpulan dari video. Saya mau coba jawab dulu ya. Boleh. Berdiri. Silakan Abdul. Kesimpulan yang saya bagi dari video itu adalah aset tetap yang ada di sekitar kita seperti mobil operasional sekolah, proyektor, ataupun komputer adalah aset yang penggunanya lebih dari satu manfaat yang tidak terkunci. Selain itu perhitungannya dengan metode garis lurus dengan cara menghitung harga perolehan atau nilai residu bagi umur ekonomis, yang mana nilai buku dari tahun penyusutan itu sama dengan nilai residu atau nilai sisa. Dan yang paling berkesan oleh saya adalah aset tetap itu ada di sekitar kita, dan ternyata kita bisa menghitung nilai penyusutannya sehingga kita tahu bahwa nilai sisanya di akhir tahun apa. Oke, terima kasih Abdul. Silakan Nabila, mungkin bisa berdiri. Apakah nilai penyusutan dan metode garis lurus itu harus sama setiap tahunnya, Bu? Oke. Saya tampung dulu ya, Ibu tampung dulu pertanyaannya ya. Mungkin ada lagi yang bertanya mengenai video yang diamati tadi? Ya, silakan Meta. Apakah hanya aset tetap dan dapat dihitung penyusutannya? Apakah hanya aset tetap yang dapat dihitung penyusutannya gitu? Nggak ada yang bisa menjawab? Ibu bisa jelaskan bahwa dengan penghitungan
penyusutan dengan garis lurus itu nilai penyusutannya itu sama dari tahun ke tahun. Ya, nanti Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok, satu kelompok 5 orang. Di situ kita akan buktikan bagaimana kita akan mengerjakan kasus itu terlihat dari hasil penyusutannya yang sama dari tahun ke tahun. Oke, kalian bagi kelompok menjadi satu kelompok ada 5 orang. Kalian susun dulu kelompoknya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja yang kalian bisa kita buktikan bagaimanakah apakah benar penyusutan itu dari tahun ke tahun itu sama. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Baiklah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ibu akan bagikan lembar kasus. Jangan lupa keluarkan alat tulisnya. Nanti jangan dikerjakan dulu. Bertanya ke kalian. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Adakah aset tetap yang ada di sekitar kita? Apa aja? Ayo satu orang sebutkan, satu orang dulu sebutkan. Siapa? Iya boleh salah satu. Aset tetap yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Ya, proyektor. Meja dan kursi lalu? Ya. Ya, ada proyektor, ada komputer, meja, ya, ada mobil operasional sekolah. Itu semua adalah aset tetap yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, sehingga nilainya bisa kita susutkan. Ibu akan bagikan kalian kalkulator sebagai media penghitungan. Kalkulatornya digunakan baik-baik ya. Ini kelompok 4. Nih. Makasih, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Jangan, nanti kelihatan. Di sini kalian bisa baca langkah-langkahnya, tapi paham kan apa yang disampaikan video langkah-langkahnya semua? Oke. Nanti kalian baca bisa kalian ini. Satu mungkin bisa ini, satu tulis dibacain. Oke, silakan. Nanti kalau ada kendala kalian bisa sampaikan. Selesai dikumpulkan semua lembar jawabannya ya. Kalian boleh mengumpulkan lembar jawabannya. Lembar jawabannya dikumpulkan ke Ibu semua dari kelompok 1. Ibu akan cek dulu hasil kerja kelompoknya. Ini sama hand on ya. Udah kelompok 2 udah? Ya, boleh dikumpulkan. Ini hands out-nya gitu ini. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4. Nah, santai. Ini dibalik dulu. Ini dibalik dulu. Oke.
diskusi kelompok sudah selesai ya. Sebentar, Ibu mau cek dulu hasilnya. Dari hasil kerja kelompok 1. Oke, nilai residu benar. Kelompok 2-nya kelompok 3. Kelompok 4 jawabannya berbeda ya. Kenapa? 12.250. Oh ya, baik. Penghitungnya dari 6/12 ya. Oke, nanti akan Ibu jelaskan. Oke, baiklah. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, dari hasil kerja diskusi kelompok kalian hari ini, Ibu minta salah satu dari kelompok ya, memang tidak harus yang terbaik untuk maju mempresentasikan ke teman-temannya. Ibu minta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ini. Kelompok Indah kelompok berapa ini? Ya, baik. Mungkin kelompok Indah, dari hasil diskusi kelompok kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Saya minta kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok Indah ya. Ada spidol di sana, kalian bisa tulis. Dari angka pelan sama, ya cepat. 5 menit ya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, nama saya Italah Sari Sari. Dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini ditulis 6/12. 12 ini 1 tahun 12 bulan ya. Lalu dikali dengan 22.500.000, maka mendapatkan hasil seperti ini. Gitu. Kurangnya 1 bulan lagi. Makasih ya. Oke, terima kasih sama kelompok 3. Oke, baik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum dipresentasikan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Saskia Putri. Saya Abdul Ghani Auf. Harga perolehan mobilnya yaitu sebesar 300 juta. Umur ekonomisnya yaitu 8 bulan. 8 tahun. 8 tahun. Nilai residunya sebesar 120 juta. Terus habis itu penyusutan per tahunnya itu 300 juta dikurang 120 juta dibagi 8 tahun, hasilnya sebesar 22.500.000. Setelah itu ada penyusutan tahun 2021, kita tulis 6/12 karena dari bulan Juli sampai bulan Desember. Benar. Per 1 tahun itu ada 22.500.000. Di bawahnya ada 11.250.000. Lalu jumlah penyusutannya beban penyusutan 11.250.000. Akumulasi penyusutannya 11.250.000. Oke, gimana kelompok ini? Satu pertanyaan dari kelompok, ya silakan. Apakah harga perolehan berbeda, hasil penyusunannya juga berbeda? Penyusutan. Gimana kelompok 3? Iya, karena harga perolehan
penyusunan itu harus sesuai sama nilai karena hasil perolehan penyusunan nilai penyusunan Harus sama dengan nilai penyusutannya ya. Karena mempengaruhi nilai penyusutannya. Mungkin begitu ya. Kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Aplaus buat kelompok 2 dong. Silakan tutup. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil perhitungan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Sebelumnya saya Ilyas Sudara. Saya Ulfi Felicia. Dari pencatatan ini hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mengambil perolehan mobil sebesar 300 juta. Lalu umur ekonomis 8 bulan, 8 tahun. nilai residu 120 juta. Perhitungannya penyusutan per tahun itu 300 juta dikurang dengan nilai umur ekonomis 8 tahun. Hasilnya itu 222 juta 500. Dan Rere, Jika umur manfaatnya 4 tahun, berarti kita menghitungnya 4 tahun. Ya, karena kita menghitung 4 tahun sesuai umur ekonomi. gitu. Oke, terima kasih. Benar jawabannya semua? Kalau umur ekonomisnya 4 tahun, berarti kita ngitung umur manfaatnya juga 4 tahun ya. Kalau 8 tahun, berarti juga 8 tahun. Ya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Deta. Lalu untuk umur ekonomisnya itu ada 8 tahun. Lalu nilai untuk nilai residunya ada 120 juta dan untuk penyusutan per tahunnya kita akan menghitung dengan 300 juta ribunya dikurang 300 juta. 300 jutanya dikurang 120 juta dari Dibagi 8 tahun. dibagi 8 tahun dan hasilnya akan 22 juta 500. Untuk penyusutan tahun 2021-nya kita memulai dari bulan Juli, jadi 5/12 dikali 22 juta 500 dan hasilnya yang kami temukan dari kalkulator itu 9.374.000. Baik. Ini hasil yang berbeda dari kelompok yang lain ya. Kenapa 5/12 tadi? Karena kami memulainya dari bulan Juni, Bu. Bulan Agustus ya? Iya. Juli, Agustus, September. Oke, baik. Sedikit saya menjelaskan untuk kelompok ini ya. Mungkin yang hasil kelompoknya berbeda sama kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 4 itu menghitungnya dari Juninya yang di nilai akhir sisa. Kan soalnya Juli. Juli itu dari Juli ngitungnya, bukan dari Agustus ya. Kalian menghitungnya dari Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 tahun. Jadi hasil yang benar itu adalah berapa? Kelompok yang udah maju? 6/12 ya. 6/12 dari 12 karena dimulainya bulan Juli. Begitu ya kelompok 4, tidak apa-apa. Ini hanya kesalahan dari penghitungan bulan. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Apakah nilai sisa akhir tahun harus sama dengan taksiran nilai residu yang ditaksirkan? Harus sama. Iya. Harus sama ya? Iya. Harus sama. Karena apa? Karena itu sesuai dengan Sesuai nilai residu. nilai residunya. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak. Udah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Ayo applause-nya dong untuk kelompok 4. Baik, dari hasil baiklah anak-anak, dari hasil diskusi kelompok kita hari ini yang ada sekitar 30 menit ya, kita diskusi kelompok untuk mengerjakan studi kasus dari aset tetap. Kita contohkan tadi apa? Mobil operasional sekolah ya. Nah, kesimpulannya apa? Pikirannya bulan Juni. Jadi kalau misalnya kita menghitung penyusutan dari bulan Juli, tertera data itu Juli, berarti kalian tetap menghitungnya dari Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi berarti penghitungan penyusutannya dimulai dari Juli dan itu terhitungnya 6 bulan. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, mungkin Abdul kesimpulan pembelajaran ini, atau Andika, atau siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Andika. Pada pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa aset tetap yang ada di sekitar kita seperti mobil operasional sekolah, proyektor ataupun komputer adalah aset yang penggunaannya lebih dari satu manfaat periode akuntansi. Bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah mempelajari materi penghitungan penyusutan tetap hari ini? Ya, oke, alhamdulillah. Kalian bisa masukkan kode quizisnya ke dalam handphone kalian. Ayo silakan. Wow, Nay sudah 5 soal ya. Sementara yang memimpin ini Nay. Terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita tutup dengan doa. Doanya dipimpin oleh siapa? Ketua kelas lagi. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Satu dulu, silakan dibereskan semua peralatannya udah.